Terima kasih sudah datang untuk menyaksikan film kami, Our Land is the Sea. This film, really for Matt Colacello and I just want to say hello to Matt, who's not here tonight, but will be watching this later in the US. He was our cinematographer and gave us these really beautiful images. Matt and I met Andar and his family in 2011 with an educational program called Where There Be Dragons. We brought students there, and we have been working with them and kept in touch with them ever since that time. And we always had a hope that we could make some sort of media about this community because we felt that their perspective is really important, not only for diversity in Indonesia, but also as a frontline community that's facing climate change. And how that's going to impact them before it impacts other communities, but why it's important that we pay attention to what's happening with them. For South, to answer your question, why did we give the title Our Land is the Sea? One, because there's a little joke around the Bajau. Sometimes they'll say air tanahku instead of tanah airku as kind of a joke, a reversal of what the state says. But also trying to make the point that adat is usually based on this idea of land. And so sometimes some of the land people in Sulawesi Tenggara will say that the Bajau don't have adat because they don't have land. And we were just trying to make the point that actually they do have a kind of land if you want to put it in the framework of adat. Their tanah adat is actually the sea. That's the place where they draw their meaning and their livelihood from. So that was the purpose of the title. But I hear what you're saying that they don't have to have land actually to have adat or culture. The sea really is their home. So that was where we sort of got that idea. But I actually don't want to talk too much. Our hope with this film was to allow the Bajau themselves to be able to speak. So a lot of the media products that have been made about the Bajau in the last year particularly are usually outsider perspectives, talking about the Bajau as divers or as people who are really sort of luar biasa because they are different than others, they have a different kind of culture. And we really wanted to just let this community have a chance to speak for themselves. So I'm going to try not to talk, and I'd rather let Andar and Salma and Bu Dewi kind of share their stories and talk about how they feel about being part of this film and their lives in Santala today. Cerita saya sudah banyak di film. Cerita mengenai kan tidak mungkin mengulang lagi ya. Jadi cerita mengenai barangkali bagaimana persepsi secara umum komunitas Bajau saat ini tentang perubahan iklim, tentang perubahan ya. Tidak banyak suku di Indonesia yang seperti orang Bajau. Hampir semua suku, kita ada ratusan suku di Indonesia, semuanya basicnya di darat. Mereka punya ide-ide dalam membentuk tradisi, kepercayaan. Semuanya itu basisnya darat. Saya kasih contoh seperti ini ya. Kalau di darat itu kita jalan kaki, kita harus jalan di jalan raya. Kalau nerobos halamannya orang, kita kita diusir. Jadi di darat itu untuk jalan kaki saja kita harus punya aturan. Jadi kemerdekaan yang hakiki tinggal di darat itu sudah untuk jalan kaki saja sudah dicuri ya. Kalau kita di laut tidak. Mau kemana aja ya suka-suka saya. Gayung ke selatan, gayung ke utara, tidak ada yang larang. Jadi dari titik itu saya ingin mau mengatakan orang Bajau itu memang betul-betul mereka punya ide-ide tentang kemerdekaan, kebebasan itu ya seperti itu. Dan yang kedua, laut. Laut banyak. Indonesia katanya negara maritim ya. Dunia juga 2/3 dari luas dunia itu adalah laut. Tapi banyak orang tinggal di darat. Laut dipakai orang-orang Bugis menggunakan laut untuk perdagangan, untuk menguasai kawasan lain. Di era Majapahit seperti itu ya. Laut jadi sarana untuk mengembangkan kekuasaan. Tapi sebatas itu saja. Kalau orang Bajau
Laut itu ya marine, laut. Laut itu semua aspeknya, semua aspek di apa namanya, di leluhurnya tinggal di laut. Jadi agamanya agama laut. Semua aspek yang ada di laut, saya kasih contoh seperti ombak. Ombak itu ada kekuatan, ada power di sana. Di ombak mereka percaya ada kekuatannya, ada rohnya, ada jiwanya, ada semacam dewa, ada leluhur di atas ombak, ada namanya si ini, ada pusat lingkaran air, pusaran air, upwelling, ada air laut yang muncul dari arus bawah ke atas, itu upwelling. Ya mereka anggap itu daerah yang keramat. Dan di situ ada banyak plankton, zooplankton yang jadi pokok sumber pakan untuk kehidupan biota laut, di situ ada. Dan orang Bajo menganggap itu daerah yang keramat. Ada buih kalau ombak besar, buih itu bahaya. Jadi melihat buih itu mereka seperti tidak dianggap seperti mau ditantang ya. Buih itu adalah sesuatu yang harus dikasih nilai. Ada hutan mangrove di sekitar pesisir. Mereka anggap roh-roh jahat tinggal di sana. Jadi kalau merusaknya, roh jahat marah. Apalagi ya. Laut jadi sumber kehidupan. Kalau ada orang Bajo yang kerja di darat, mereka bilang nggak asli Bajo lagi. Jalannya sudah lain. Kalau jalan orang Bajo begini, kalau jalan beriringan. Jadi laut sumber kehidupan. Semua biota, semua pola penangkapan yang sangat rumit. Ya, nelayan itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Mereka tergantung dengan arus, tergantung dengan siklus pasang surut, tergantung dengan cuaca musiman, angin yang berhembus, kemana mereka harus mencari hasil laut, apakah harian, apakah mingguan ke laut. Jadi semuanya tentang laut. Orang Bajo itu bukan suku ya, orang Bajo itu komunitas. Jadi bukan, mereka kawin-kawinnya campur-campur dari dulu. Jadi mereka tidak suku, mereka komunitas orang yang punya perasaan senasib, suka petualang, suka terjun ke laut, suka mancing, seperti itu. Jadi meleluhur mereka menjadi satu komunitas. Jadi jangan heran, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang ikal, ada yang seperti bule juga, merah-merah, macam-macam dia. Karena mereka memang bercampur-campur. Apa lagi Mbak Kelly? Tadi mengenai itu tadi kan ada beberapa kepercayaan ya. Beberapa kepercayaan tadi yang dideskripsikan dalam film mengenai soal Sandro dan juga barangkali kepercayaan mengenai adanya kembaran gurita dan juga soal memberikan sesembahan ke laut. Itu kepercayaan yang sudah turun-temurun. Itu sampai sekarang seberapa banyak yang masih mempraktikkan atau mengalami, dan apakah dalam tahun-tahun terakhir ini mengalami penurunan begitu? Generasi terakhir ya yang sekarang mungkin mereka sudah mulai sedikit terpleset jalan lari di kampus-kampus di Indonesia. Kan selalu ada banyak organisasi agama ya, yaitu saya minta maaf, tapi yang saya lihat di Sampela itu mayoritas adik-adik yang pulang dari kuliahan itu seperti sudah punya idealisme baru dan menganggap tradisi mereka itu bukan hal yang layak dibanggakan. Saya tidak tahu ini salah siapa ini, apakah salah mereka sendiri? Mungkin saja dosennya yang salah ya. Ya itu
itu yang terjadi. Mungkin lebih bisa tanya Salma saja, karena dalam film tadi ada satu pernyataan yang bikin saya sedih sekali. Salma bilang itu kepercayaan mereka dan tidak bisa dilupakan. Itu kepercayaan mereka. Mereka siapa? Ibu dan bapak? Salma tidak percaya lagi. Ketiga masih percaya. 50% percaya, 50% enggak. Masih ambisius. Salma ini sekarang sekolah di Dia sekolah di apa? Sanawiya SMP. Iya, sana. Di SMA. Oh, SMA sekarang. Ya, dan di sekolah diajari sama gurunya apa saja itu mengenai baca. Di sekolah saya tidak ada guru yang memberikan tentang baju, pelajaran tentang baju. Jadi mereka tahu ya soal baca itu. Iya. Komunitas apa itu Bilao dan semacamnya, dan mereka memberikan sesembahan ke lautan, itu tahu mereka. Tapi tidak pernah bilang jangan lakukan itu lagi. Waktu saya di Sanawiya pernah, tapi di SMA tidak lagi. Tapi Salma masih punya cita-cita untuk meneruskan tradisi itu. Mungkin. These are big questions for a high school student. Maybe. Saya tidak tahu bagaimana orang Bajo memikirkan tsunami yang terjadi di Palu ya, di Poso Palu ya. Masalahnya saya belum pernah kena tsunami ya. Tapi ada resep itu. Kalau mau tinggal di tengah laut itu nggak pernah kena tsunami. Kalau ombaknya naik, perahu ibu juga ikut naik. Airnya turun begitu, perahunya juga ikut. Jadi ibu tidak tertimpa sama balok-balok kayak gitu. Jadi, dan kedua orang Bajo itu dulu kan nomadik ya. Jadi mereka punya transek perjalanan itu jauh yang mereka ulang-ulang. Jadi mereka tahu ada musim tertentu sampai ke Australia. Jadi badai yang ada di Australia Selatan itu mereka tahu. Dulu mereka berburu hiu sampai ke Australia bagian utara, sekitar Darwin itu. Mereka tahu kalau di pulau ada namanya Pulau Pasir, itu ada pulau di antara Indonesia dan Timor. Kalau rumputnya sudah mulai kering, mereka tidak berani walaupun sudah mau nyampe. Kalau lihat rumputnya itu sudah mulai kering, mereka kembali. Kakek Salma tidak kembali, akhirnya tidak pulang selama-lamanya. Lagi. Dan Anda mungkin bisa menjelaskan sedikit sejarah komunitas Santala, kenapa mereka tidak nomadik lagi? Pola konsumsi ya, dulu makan apa tadi? Makan ubi kayu, tahu tempe ya. Sekarang makan pulsa yang paling banyak. Sudah jadi kapitalis ya? Sudah jadi orang milenial. Ya, di era Orde Baru ada keharusan untuk kepentingan registrasi penduduk. Seseorang harus punya alamat, punya tempat tinggal. Kalau orang Bajo nggak ada alamatnya ya. Alamat, jadi Anda, alamat laut. Ya itu terjadi gara-gara semua orang harus bermukim. Ya orang Bajo mulai membangun perkampungan. Tapi mindsetnya sebagai orang laut, sebagai orang nomadik itu belum usai. Jadi sekarang mereka buat pemukiman, dan yang biasa tinggal di sana ya ibu-ibu. Suaminya kan pergi ke laut. Kalau dulu kan satu perahu ya,
Jadi mereka tinggal di mana mereka nyari ikan. Kalau kita bicara ke masa lalu itu di zaman kerajaan-kerajaan dulu ya, semua punya tulisan. Kalau yang di Sulawesi yang tertua itu tulisan huruf Bugis ya. Orang Bajo tidak punya huruf. Mereka buta huruf. Tapi yang menarik, mereka ditulis oleh orang lain. Jadi di Bali ada kidung di Bali Barat ya. Itu ada kidung suci menyebut nama orang Bajo yang pergi, ada di kidung mereka. Di Bima misalnya, di kerajaan Bima ada banyak literatur Bima menceritakan orang Bajo. Di Sulawesi Selatan di kerajaan Bone banyak cerita tentang orang Bajo. Di Luwu, di Makassar, yang paling banyak di Leiden. Ya harus ada. Saya pernah terjun ke membantu teman yang mau menyelesaikan S3 ya. Dia berkuliah sama dengan Ibu Kelly di Universitas Hawaii. Kami mengumpulkan folk song, lagu-lagu lagu rakyat ya, lagu-lagu rakyat yang kayak epic, yang ada yang sampai 17 jam dia melagu nggak habis. Satu namanya Ikiko ya. Ikiko itu kalau mau pergi ke laut bareng-bareng, terus ngumpul dulu sebelum mancing, salah satu mulai berkidung, mulai bernyanyi seperti itu. Dan akhirnya sampai yang lain lupa mancing, sudah ketiduran, Dia mancing. yang nyanyi yang dapat ikan banyak. Ya seperti itu, memang harus ada. Ya, saya rasa ini penting karena ketika tadi Bapak Anda mengatakan banyak yang menceritakan mengenai Bajau, tapi itu adalah orang luar. Orang lain. Dan saya rasa ini sangat penting teman-teman memiliki menuliskan sudut pandang Bajau dari orang Bajau sendiri. Iya. Ya, terima kasih saudara. Ya harus. Siapa? Ya, kita berharap, atau paling tidak saya berharap. Ya, saya berharap Salma menjadi penulis hebat dalam menulis tentang baca. Ya. Mbak Dewi silakan. Baik, terima kasih Mbak. Ini mengingatkan lagi tentang tantangan budaya tulis ya bagi masyarakat adat. Karena budaya mereka kan lisan dan tutur. Ini mengingatkan kembali pada Bapak teori kritis kita Michel Foucault bahwa knowledge is power. Dalam hal ini itu ada sesuatu yang tertulis bahwa bangsa atau sekumpulan orang yang dia punya dokumentasi dan dia bisa menulis adalah dia yang akan ruler ya, dia yang akan berkuasa. Ini dalam tanda kutip juga menjadi bagian yang mengapa kerentanan masyarakat adat itu menjadi sangat tinggi sekali karena mereka tidak punya budaya tulis. Akan tetapi dokumentasi dari pengetahuan itu tidak hanya bentuk tulis yang kita lihat sekarang, tetapi juga misalnya dalam motif tenun atau motif batik atau lukisan atau lagu-lagu. Jadi apa yang dilakukan Pak Anda tadi sudah sama ya, itu disebut sebagai dokumentasi pengetahuan. Lalu dari luar kita bisa riset, bisa film dokumenter dan lain-lain. Ada satu hal yang menjadi keprihatinan kita semua adalah dengan datangnya perubahan iklim. Yang perubahan iklim itu tidak hanya sebuah isu, tapi dia adalah sebuah kiamat ya. Karena kenapa? Kiamat itu terbesar akan dirasakan oleh siapapun manusia yang mendasarkan dirinya pada penghidupan ekonomi yang subsisten, yang bergantung langsung pada alam, terutama adalah petani dan nelayan. Jadi karena alam sudah tidak bisa lagi dijaga dan diprediksi menggunakan tradisi sebelumnya karena perubahan yang cukup ekstrim. Ya, ini cukup mengerikan. Semoga kita semua dan masyarakat adat bisa beradaptasi dalam menghadapi ini. Seperti yang Ibu Dewi katakan tadi, orang Bajo itu masih kehidupannya, pola kehidupannya masih subsisten ya.
mencari hari ini untuk hari ini. Mereka punya pola pikir masih sangat short term, masih sangat jangka pendek, belum bisa berpikir jauh ke depan. Di Bajo Sampela sendiri, di dekat kampung kami itu ada perusahaan besar. Mereka membawa peneliti-peneliti asing dari Eropa. Mereka meneliti terumbu karang dan hasil perikanan masyarakat. Dan di hasil penelitian itu dari tahun ke tahun memang terjadi penurunan jumlah hasil tangkapan, ukuran yang ditangkap semakin kecil. Ya, itu sudah terjadi. Overfishing sudah terjadi di tempat kami. Kondisi terumbu karang, jadi mereka buat transek di laut, dan setiap tahun berapa kali di monitoring, sama ada degradasi yang sudah susah seperti itu ya. Terlalu panas dan ditambah lagi dengan kegiatan manusia ya, jadi tambah rusak. Apalagi kalau pikiran seseorang sudah berubah dari pola sistem subsisten itu ke kehidupan modern yang sangat konsumtif, yang mau pengen punya HP mahal, punya rumah bagus, ya harus nangkap ikan banyak. Jadi kalau di Bajo untuk sementara yang paling aman ya mereka harus kembali ke budayanya. Budayanya kan subsisten, nggak serakah mengambil hasil laut. Mengambil hasil laut itu hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja. Tidak untuk lusa, tidak. Ngambil untuk hari ini aja. Makan, besok cari lagi. Nah, sekarang ada banyak kapal-kapal asing yang masuk laut Banda, kapal besar. Orang Bajo tertarik juga bikin kapal besar, cari ikan tuna banyak. Jadi sudah. Jalan terakhir cuma itu. Harus kembali ke pola hidup subsisten. Dan menyinggung tentang climate change, perubahan iklim ini jangan kita main-main. Kalau di kota susah ya, susah dirasakan itu, susah dilihat. Karena dari dulu Jogja juga panas, sekarang panas. Apalagi pakai AC, bagaimana mau tahu ada perubahan iklimnya, perubahan temperatur, susah. Kalau di laut, di kita itu kan banyak orang tua, kita tanya-tanya waktu kemarin dengan Kelly bikin film, ada Mbo Juta di dalam film itu, dia bilang ya sudah, untuk mengembalikan ini ke kondisi semula itu impossible, itu tidak mungkin, nggak mungkin itu. Jadi ya ini terjadi dan semua harus prihatin. Banyak orang melihat climate change ini seperti untuk mencuri sebuah proyek saja gitu. Ayo kita bikin proposal sama kita penelitian, kita ini. Harus lebih dari itu, harus ada tindakan yang harus dilakukan. Ini suara dari Sampela. Sudah terjadi, sudah di depan mata. Dan itu drastis sekali. Pernah pelan-pelan dan tiba-tiba sekarang ada di bulan yang lalu itu ada surut. Ada air surut kan kalau di laut itu, akhirnya kering. Tapi di lokasi yang kering itu ada tumbuh rumput laut, seagrass. Anak-anak ikan tinggalnya di sana. Mereka tidak pergi ikut ke laut dalam untuk sembunyi. Mereka tinggal di situ. Kalau dulu biar kering nggak masalah. Anak-anak ikan itu ya kita lihat mereka masih lari-lari, masih sembunyi-sembunyi. Sekarang semuanya mengapung. Kalau udah 2-3 jam air dari laut dalam tidak masuk, anak-anak ikan itu semua mati, putih terapung di atas Bu. Itu tidak lazim. Saya tanya orang tua dulu, apakah itu sudah memang seperti dulu? Mereka bilang tidak. Mereka tuduh katanya ada yang bikin racun di atas, ya mungkin juga polusi ya. Orang di atas pakai deterjen, hujan turun ke laut ya jadi racun. Tapi pada dasarnya tidak ada perubahan temperatur air laut yang sangat signifikan sudah terjadi. Jadi bukan cuma bom yang jangan dibuat jadi lelucon ya, climate change juga jangan dibuat lelucon. Now next, I will prioritize one revision to
give a comment. Please, one. Selamat malam. Nama saya Ariella, saya dari Amerika. Saya bisa bicara bahasa Indonesia sedikit-sedikit, so I will ask in English. My question is for Sama. How does it feel to be a teenager, torn between two worlds, between Islam and tradition, between land and sea, between what your family wants, what your school wants, what your village wants? Do you feel like you have to choose one, or there's a way to live with several? Terima kasih. Terjemahkan sama. Harus memilih. Apakah aku harus memilih? Saya milih dua-duanya. She said that she would choose sport. She said that she would choose sport. What? She says she feels confused, and yeah, I mean, I think that's, it's a lot of pressure, right? And she doesn't know maybe exactly what's going to happen in the future. I don't think anyone from Sao Paulo knows what's going to happen in the future. Salma wants to be a doctor. Okay. Yeah, let's hope that Salma will one day become a great writer, and she will write about what life. Dokter. Ya, cerita-cerita dan juga ditanyakan sama Mas dari ilmu lingkungan tadi. Cita-citanya apa? Saya jadi dokter. Karena di satu lagi orang tidak ada orang baru jadi dokter, jadi dokter. Saya ingin membantu di sana karena bidang di sana itu hanya orang dari darat. Bukan, bidangnya dari kamu besok pengen jadi bidan. Jujur. Kita doakan ya. In terms of that, for those of you who couldn't understand, she wants to be a doctor because all the doctors that are in Sampella aren't from Sampella. They're not orang Bajau. So sometimes there's discrimination even in healthcare because they have beliefs about health that are tied to their religion that has to do with the ocean. And sometimes when they go to the doctor, they have trouble communicating and they're not treated fairly. So Salma really wants to become a doctor so that she can help to be a mediator between both of those worlds, between the traditional world and the world of science, which they also need for needs of healthcare as well.